Halo semua, perkenalkan nama saya Emi Hasumanti Bursembiring, NPM 2175348, Prodi D3 Manajemen Informatika 5B, mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Keamanan Sistem Informasi, di mana yang berjudul Cyber Security. Nah, langsung aja dapat kita lihat. Berikut merupakan contoh dari soal dari tugas tersebut, yaitu keamanan sistem erat kaitannya dengan pengamanan data, baik data pribadi maupun data organisasi. Sebutkan dan jelaskan serta berikan contoh masing-masing data tersebut. Kemudian berikan contoh dan jelaskan jenis serangan cyber yang dapat mengancam kedua data tersebut dan cara mitigasinya. Nah, langsung aja. Yang pertama kita membahas terlebih dahulu mengenai data pribadi, di mana data pribadi merupakan informasi yang mengidentifikasikan individu. Nah, di sini ada contohnya, yaitu nama lengkap, alamat, nomor kartu kredit, nomor telepon, KTP, bahkan riwayat medis. Nah, di sini juga dari data pribadi ini juga kita dapat mengetahui atau data kita akan terancam itu dari contohnya dari media sosial, dimana pada zaman ini juga media sosial merupakan salah satu cara orang mengetahui data pribadi kita, apalagi kita tidak menggunakan privacy dari media sosial kita tersebut. Nah, di sini dari data pribadi tersebut ada cara mitigasi atau cara keamanan memberikan keamanan pada data pribadi kita tersebut, yaitu dengan memberikan kebijakan privasi, lalu autentikasi multifaktor, pengaturan privasi, backup data, dan kesadaran tentang tentang fisik pada data pribadi tersebut, dan klarifikasi data. Nah, mengenai data pribadi setelah selesai, selanjutnya yaitu mengenai data organisasi, di mana data organisasi merupakan informasi yang berhubungan dengan operasi bisnis perusahaan. Nah, di data organisasi ini ada beberapa contohnya, di mana ada rencana bisnis, informasi pelanggan, data keuangan, data keuangan perusahaan. Itu. Selanjutnya yaitu ada jenis serangan cyber dan cara mitigasinya. Langsung aja, yaitu yang pertamanya itu serangan phishing, di mana serangan phishing merupakan penyerang yang bertujuan untuk memperoleh informasi rahasia seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau data pribadi. Yaitu serangan ini memakai cara yaitu dengan memanipulasi individu atau entitas agar pengguna mengungkapkan informasi tersebut. Nah, dari serangan tersebut ada contohnya, yaitu misal ada email palsu yang mengaku berasal dari bank yang meminta informasi login. Nah, dari contoh tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa serangan tersebut yaitu memalsukan akun dia untuk masuk pada akun organisasi tersebut, seperti itu. Nah, di sini juga kita dapat melihat cara mitigasinya, yaitu edukasi karyawan untuk mengenali email phishing guna solusi keamanan email, dan memastikan website memiliki sertifikat SSL. Nah, selanjutnya yaitu mengenai malware, di mana malware ini merupakan serangan software jahat yang dapat menginfeksi sistem komputer, pengendalian perangkat, dan mencuri atau merusak data. Nah, di sini ada dua contohnya, yaitu virus dan ransomware. Di mana virus tidak asing lagi seperti untuk kita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ransomware. Di mana ransomware ini merupakan jenis perangkat lunak berbahaya yang bertujuan untuk mengenkripsi data di komputer atau perangkat, dan kemudian para pelaku ransomware ini meminta pembayaran atau tebusan kepada
korban untuk memberikan kunci deskripsi yang diperlukan untuk mengembalikan data tersebut. Nah, dari serangan malware ini ada cara mitigasinya atau cara cara untuk mengamankannya, yaitu dengan memasang perangkat lunak antivirus, memperbarui sistem informasi dan aplikasi, serta melakukan backup data yang teratur. Selanjutnya yaitu serangan man in the middle. Di sini dapat kita ketahui bahwa serangan dari man in the middle ini merupakan serangan yang dilakukan kepada penyerang yang mencoba mengintersepsi komunikasi antar dua pihak dan membantu atau mengubah data yang dikirim. Nah, di sini ada contohnya, yaitu penyerang dapat mengakses data pribadi saat kita terhubung ke WiFi publik. Nah, dari contoh ini kita itu ketika menyambungkan ke WiFi, jangan sembarangan untuk menyambungkan ke WiFi tersebut. Nah, di sini langsung ya ada mitigasi pada serangan man in the middle-nya itu, pada man in the middle itu, yaitu menggunakan koneksi internet yang aman dengan VPN dan menghindari menggunakan WiFi publik untuk data sensitif. Selanjutnya yaitu serangan DDoS, di mana serangan DDoS merupakan distributed denial of service, yaitu merupakan jenis serangan cyber yang bertujuan untuk menghentikan atau mengganggu akses ke layanan atau sumber daya online dengan cara mendistribusikan lalu lintas internet dalam jumlah besar ke target, sehingga menyebabkan ketidaktersediaan layanan tersebut. Nah, pada serangan DDoS ini juga bertujuan untuk menghambat atau menonaktifkan layanan dengan membanjiri server dengan lalu lintas web yang palsu. Nah, berarti dari serangan DDoS ini, dia itu melakukan penyerangan dengan menggunakan web yang palsu ke organisasi tersebut. Nah, pada contoh serangan ini juga dapat kita lihat, yaitu situs web e-commerce yang tidak dapat diakses selama penjualan besar. Di sini ada juga cara mitigasinya, di mana yaitu menggunakan layanan DDoS mitigation, load balancing, dan firewall yang kuat. Selanjutnya yaitu serangan insider, di mana serangan insider ini merupakan serangan cyber atau keamanan yang dilakukan oleh individu atau entitas yang memiliki akses sah ke sistem jaringan atau data organisasi. Dalam serangan ini pelakunya adalah anggota internal organisasi tersebut, seperti karyawan, kontraktor, dan mitra bisnis yang memiliki hak akses yang sah. Nah, di sini langsung jelas ya, pada contohnya itu karyawan menjual data pelanggan perusahaan. Berarti di sini dapat kita simpulkan bahwa karyawan tersebut itu tidak bertanggung jawab akan keamanan pada organisasi tersebut. Nah, contoh pada pelanggaran tersebut ada mitigasi yang perlu kita ketahui, yaitu melakukan manajemen akses yang ketat, memperbarui hak akses karyawan secara berkala, dan memantau aktivitas pada karyawan tersebut. Nah, oke. Sekian presentasi saya mengenai tugas pada cyber security tersebut. Jika ada kesalahan, saya minta maaf dan saya akhiri. Sekian dan terima kasih.